Cerita rakyat Jawa Barat, asal-usul Nyi Roro Kidul dan kerajaannya yang penuh misteri. Di balik kisahnya yang penuh misteri, terdapat cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan kekuatan luar biasa yang membawanya menjadi Ratu Laut Selatan. Cerita rakyat Jawa Barat, legenda Nyi Roro Kidul merupakan salah satu mitologi yang paling dikenal di Indonesia. Salah satu alasannya adalah karena ceritanya yang terkesan mistis. Nyi Roro Kidul, sosok penguasa Laut Selatan yang melegenda, diyakini memiliki kekuatan gaib untuk melindungi penduduk pesisir dan menjaga kelestarian alam. Karena itulah, masyarakat Jawa memiliki banyak ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Terutama mereka yang bergantung pada laut untuk mencari nafkah, seperti nelayan dan petani tambak. Ritual-ritual ini dipercaya dapat membuat mereka terhindar dari bencana alam di pantai selatan Jawa yang membentang dari Serang, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Cerita Nyi Roro Kidul telah diadaptasi ke berbagai versi, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan tradisi Indonesia. Sejumlah film yang mengangkat tokoh Nyi Roro Kidul antara lain adalah Kutukan Nyai Roro Kidul 1979 dan Bangunnya Nyi Roro Kidul 1985. Dalam buku dan jurnal penelitian, ada Enjai Loro Kidul karya Inten Bayan alias Rene Adeboy, Moesen, The Hague 1967 dan artikel Taraf Nyai Lara Kidul karya Jordaan, Roy dalam Asian Folklore Studies, volume 56, 1997. Yang terbaru adalah sebagai karakter permainan daring dan e-sports, sosok Kadita di permainan Mobile Legends, dan Roro Kidul di Atlantika Online. Kisah Nyi Roro Kidul yang paling sering dituturkan dari masa ke masa diasumsikan berasal dari era kerajaan Pakuan Pajajaran pada abad ke-15. Meski begitu, penelitian antropologi serta budaya Jawa dan Sunda mengatakan bahwa legenda Nyi Roro Kidul dapat ditelusuri hingga era prasejarah. Lalu, dari mana asal-usul salah satu sosok mitologi yang paling dihormati atau ditakuti tersebut? Part kedua Kisah Nyi Roro Kidul. Pertemuan yang ditakdirkan. Alkisah, hiduplah seorang pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran di tanah Jawa yang bernama Prabu Siliwangi ke-6. Ia dikenal akan wataknya yang arif, bijaksana, dan pemberani. Karena keberaniannya, ia sering berburu tanpa ditemani para pengawalnya. Pada suatu hari, Prabu Siliwangi sedang berburu hewan di hutan belantara. Tanpa disadari, ia telah masuk ke jantung hutan yang cukup dalam karena keasyikan berburu. Siang pun berganti malam. Ketika bersiap untuk kembali ke kerajaannya, ia mulai kebingungan. Prabu Siliwangi tak tahu di mana ia berada. Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar, ia akhirnya kelelahan dan beristirahat sejenak. Tiba-tiba, seorang perempuan berparas jelita menampakkan diri di hadapan Prabu Siliwangi. Mata Baginda Raja pun berbinar penuh harap, menanti bantuan yang akan datang. Ia segera meminta bantuan kepada perempuan itu untuk menunjukkan jalan keluar. Perempuan itu terdiam sebentar lalu berkata bahwa ia akan membantu, asalkan Prabu Siliwangi mampu memenuhi satu syarat. Syaratnya adalah sang Baginda Raja harus tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Prabu Siliwangi termenung sesaat untuk menimbang-nimbang keputusannya. Ia merasa bahwa tak ada ruginya berkorban sedikit untuk dapat kembali ke kerajaannya. Akhirnya, ia menyetujui persyaratan tersebut. Keduanya pulang ke rumah perempuan misterius tersebut, yang tak disangka terlihat megah bak sebuah istana. Namun, saat ditanya tentang asal-usulnya, perempuan tersebut menolak untuk menjawab. Seiring berjalannya waktu, Prabu Siliwangi yang belum memiliki permaisuri mulai merasa nyaman hidup bersama perempuan misterius itu. Bahkan, perlahan ia mulai jatuh hati dan berniat untuk menikahinya. Mereka pun akhirnya menikah dan hidup bahagia untuk sesaat. Tanpa terasa, siang malam silih berganti. Prabu Siliwangi akhirnya tinggal lebih lama dari yang direncanakan. Ia kemudian teringat bahwa ia telah terlalu lama meninggalkan rakyatnya. Ia harus segera kembali ke kerajaan, karena rakyatnya membutuhkan seorang pemimpin. Sang istri mengizinkan Prabu Siliwangi untuk kembali, serta mengutus pasukannya untuk
mengantarkan suaminya kembali ke Pakuan Pajajaran. Sesampainya di istana, Prabu Siliwangi disambut dengan gembira oleh rakyat Pakuan Pajajaran. Selama ini, mereka mengira bahwa sang pemimpin telah lama meninggal. Kemudian, ia kembali menjalankan tugasnya sebagai raja seperti biasanya. Hari pun berubah menjadi bulan. Ia begitu sibuk menyelesaikan pekerjaannya hingga perlahan mulai melupakan istrinya. Pada suatu malam, ketika sang raja tengah tertidur pulas, terdengar suara tangisan bayi dari luar. Prabu Siliwangi mendekati suara itu dan terkejut menemukan bahwa suara tersebut benar-benar berasal dari seorang bayi. Ia segera menggendong dan menenangkannya sembari kebingungan. Tiba-tiba, muncullah kabut asap dan cahaya di depan Prabu Siliwangi yang diikuti kemunculan sosok perempuan. Ternyata, perempuan itu adalah sang istri tercinta yang membawa kabar bahwa bayi perempuan tersebut adalah buah cinta mereka berdua. Ia datang menghadap raja untuk menitipkan putrinya dan memohon agar raja merawatnya layaknya manusia. Mendengar perkataan sang istri, Prabu Siliwangi meminta penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan merawat putri mereka seperti seorang manusia. Istrinya akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang siluman dan ratu penguasa hutan. Sang istri berharap agar Prabu Siliwangi dapat membesarkan anak mereka, menjaganya, dan memberikan segala yang terbaik baginya. Istrinya akhirnya menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang siluman dan ratu penguasa hutan.